Halo, ketemu lagi bareng gua Riko. Jadi video ini tuh gua bikin atas dasar request kalian. Banyak banget yang DM ke gua di IG sama di Discord ya. Bang, bahas dong soal Kominfo. Kemarin malam tuh gua abis live. Itu tuh gua live sampai jam 3 subuh. Dan gua sih tidak merasakan kebloknya itu. Kan Kominfo tuh lagi rame ya. Dia tuh ngeblok beberapa situs yang nih gua munculin. Nah, jadi ada situs, ada kayak aplikasi software gitu yang dia blok. Yang dimana tuh itu banyak meresahkan orang. Tapi sih gue sejujurnya saat ini tuh gue kayak nggak keblok gitu loh, kayak Steam, Epic, Battle.net, ya itu kan buat game gitu, nggak ada yang keblok di gue. Tapi teman-teman gue beberapa ada yang dia langsung nunjukin screenshotnya, nih gue keblok gitu. Akhirnya gue pikir pengen bikin video ini gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih gitu kan ini terjadi gitu. Yang tadi gue sempat bilang tuh ada peraturan yang namanya PSE, itu tuh penyelenggaraan sistem elektronik. Pokoknya singkatnya, sebenarnya Kominfo tuh baik. Dia pengen bikin aturan yang dimana, ayo kalian punya platform atau punya apa yang di bidang digital, ayo daftarin. Biar kita bisa awasin, biar privasi orang Indonesia aman, ataupun ada hal-hal yang lain Kominfo nanti bisa tanggap gitu. Sebenarnya basicnya kan kayak gitu. Tapi di video ini gue nggak mau bahas terkait regulasi Kominfo kayak gimana, masa depannya kayak gimana, enggak. Karena gue pikir itu bukan bidangnya gue. Masih banyak orang yang lebih capable untuk bahas itu. Gue akan bahas dari sisi lain. Yang paling sering juga ini gue gembar-gemborkan tiap kali gue live streaming. Yaitu gimana caranya kalian bertindak ketika ada hal kayak gini. Nah, jadi kan kayak netizen Indonesia tuh kayaknya tuh cukup spontan ya. Ada masalah, wah diserang. Gue tuh baca-bacain gitu IG-nya Kominfo. Sampai semua tuh diserang gitu. Wah, komentarnya terakhir gue lihat sampai 20.000. Itu yang tadi siang gue lihat gitu. Itu kayaknya ya iya emang gila banget gitu kan. Semua tuh ngehujat si Kominfo ini. Cuman yang pengen gue remind ke teman-teman semua di sini, termasuk remind buat diri gue adalah tetap hati-hati. Semarah apapun kita tuh harus apa ya? Ya gue bilang bijak lah. Gue tuh jarang banget speak up soal hal kayak gini. Gue di IG story bikin. Itu akhirnya biasanya tuh gue yang kayak gini, ya udahlah gue skip aja gitu. Tapi yang kali ini gue ngomong karena mungkin ini cukup terdampak setidaknya buat gue dan teman-teman deket gue gitu. Dan itu pun gue berusaha pakai bahasa yang baik gitu. Karena kalau misalkan nih kita bersuara, misalkan kita bilang Kominfo tuh nggak pengertian apa bla 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 bla, dan kita nggak tahu faktanya nih. Itu kan jejak digital ya. Walaupun kita udah hapus IG story kita, yang dimana kan IG story kita kan biasanya emang bakal hilang ya. Tapi ya nggak tahu aja gitu, mungkin orang ada yang nge-save atau apa, dan itu mungkin cukup bahaya secara jejak digital gitu. Makanya gue tuh berusaha sebijak mungkin di internet untuk kita berkomentar. Oke lah, nggak apa-apa banget. Kalian mau marah, kalian mau komen di IG-nya Kominfo, karena sejujurnya juga gue agak kesel ya. Tapi gue tuh ngelihat banyak akhirnya orang-orang yang mungkin nggak terlibat secara langsung ikut kena dampaknya. Contohnya tuh si Jovi. Kan dia tuh ada tuh, dia tuh kalau kalian lihat di IG-nya Kominfo tuh dia jadi penjurian gitu ya, jadi juri. Gue langsung ngeklik akun dia karena, wah ini mah pasti kena nih. Karena dia maksudnya kan orang yang cukup vokal, dia anak muda, terus di Kominfo lagi gitu dia, wah ini pasti kena. Nah, dan bener aja, di kolom komentar itu jebret, hujatan semua gitu. Dan akhirnya kan si Jovi juga kan sampai bikin sedikit klarifikasi di IG story yang intinya dia nggak ngerti apa-apa. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah kerjasama bareng banyak pihak gitu, belum sempat kepikiran ke arah sana. Jadi ya maksudnya sekuat-kuatnya gue punya follower gitu, gue punya banyak follower pun, kalau saat itu tujuan gue di Kominfo, misalkan gue sebagai juri atau gue sebagai apa gitu, ya udah sebatas itu doang. Gue nggak ngerti gitu si Kominfo tiba-tiba bikin sistem, bikin apa, guanya pun nggak akan punya suara. Kan nggak ada tuh di NDA. Ya kecuali emang ditulis ya, cuman pasti nggak ada gitu. Misalkan di NDA, kalau Kominfo bikin sistem baru, kamu punya suara untuk merubah. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi, apa ya, itu tuh sesuatu yang percuma aja buat gue, dan malah bikin kita, kalau komen kayak gitu, kita kelihatan kayak rendah aja gitu. Kalau gue lihat ya. Karena akhirnya kita jadi marah-marah ke tempat yang nggak seharusnya. Yang orang yang nggak seharusnya kena, jadi ikut kena marah gitu. Ya kesian aja orang yang tadinya nggak ngerti apa-apa. Bahkan ya yang sampai parah. Misalkan, jangan si Jovi deh, gua gitu. Gua yang jadi juri video Kominfo itu, oke, gua dapat hujatan tuh di komentar. Taunya, di postingan sebelum itu,
di postingan akun gue sendiri, ada tuh gue nge-tag teman gue, terus teman gue malah ikut kena hujat gara-gara gue jadi juri di Kominfo, dan gue tuh sebenarnya tuh nggak ada hubungannya juga sama si PSE ini gitu kan. Kebayang kan maksud gue gitu. Jadi bijak-bijak lah buat berkomentar di internet. Soalnya juga ini gue sih berusaha berpikir jauh ya. Yang mungkin takutnya nih, akhirnya tuh itu merembet tak terkendali kemana, akhirnya itu dilihat sama orang luar. Itu yang gak enak. Karena mungkin tujuan kita bagus. Wah, ini jangan diblok dong. Teman saya ada yang kerja pakai PayPal, ada yang kerjanya di Steam, misalkan developer game apa. Tujuan kita baik untuk menyuarakan itu. Tapi taunya ada dampak lain yang mungkin terjadi yang kita nggak tahu. Misalkan orang lain lihat, wah, netizen Indonesia semengerikan ini gitu ya kalau ada apa-apa. Terus yang tadinya orang luar itu mau ada semacam invest di Indonesia, bikin sesuatu, bikin apa, jadi takut. Ya gue nggak pengen hal itu terjadi, dan gue pun nggak pengen akhirnya hal ini jadi mengada-ngada ya. Tapi kan itu kan kemungkinan aja bisa terjadi, yang kadang tuh kita nggak tahu karena kan dunia internet tuh secepat itu kan. Nah itu yang tadi poin di awal gue bilang, bijak-bijaklah dalam berkomentar di dunia sosial media gitu. Nah, jadi kalau ditanya balik lagi ke masalah si Kominfo tadi, solusinya gimana untuk ini, gue pikir mungkin beberapa dari kita hari ini saat video ini dipublish ada beberapa yang keblok, ada harus yang pakai VPN bla bla bla. Tapi gue pikir ini nggak akan lama karena ini sudah menyangkut ekonomi, dan biasanya tuh uang berbicara. Maksudnya uang berbicara tuh bukan nyogok ya, tapi ada banyak pihak yang bekerja di industri yang terugikan ini gitu. Misalkan developer game, orang yang pakai PayPal, Google bahkan. Cuma kan katanya kan Google udah didaftarin ya. Tapi kan intinya tuh ini company-company besar ataupun milik satu kelompok besar gitu. Yang akhirnya pasti mereka pun akan bantu bersuara kok gitu. Nggak akan mungkin diem aja membiarkan ini terjadi sih. Itu ekonomi kita akan carut marut sih. Terutama gue juga akan carut marut. Gue berkarir di YouTube, gue juga main game walaupun nggak menghasilkan dari situ, tapi ya gue juga menggunakan semua aplikasi tadi secara sering gitu. Dan emang bakal kacau banget kalau sampai itu nggak bisa diakses gitu kan. Dan mungkin hal ini jadi bikin kita kayak gini deh. Mungkin weekend ini yang tadinya kita impikan, aduh, gue weekend akan main game gitu kan. Teman-teman yang di Steam mungkin yang keblok. Mungkin ini saatnya kita bisa break dari sosial media. Bukannya mau sok bijak atau gimana, tapi gue merasakan sendiri. Lihat, sekitar gue tuh barang elektronik semua gitu. Dan ada momen tuh dimana ketika gue akhirnya pindah ke kamar untuk bekerja atau bahkan untuk main game, gue tuh kayak udah sejenuh itu. Karena setiap hari tuh gue dipapar oleh barang elektronik dan sosial media. Gue tuh akhirnya nyari momen sepi gitu. Momen nggak megang HP, nggak di depan komputer, ke alam atau ngobrol sama teman. Nggak usah ke alam banget ya, misalkan ke cafe, ke mall juga nggak apa-apa. Ngobrol sama teman, itu tuh bikin kita kayak kembali lagi ke alam gitu loh. Bikin kita refresh, bikin somehow otak kita lebih jernih dan wah, ide tuh muncul gitu. Mungkin ya akhirnya ini jadi momen lah buat kalian jangan terlalu jenuh sama sosial media. Tiap tidur scroll TikTok dulu sejam, itu juga kebiasaan gue. Itu tahan dulu. Siapa tahu ya mungkin kalian bisa jadi lebih baik setelah ini gitu. Nanti tungguin dia udah bisa diakses lagi. Selagi nggak bisa akses, kalian ya udahlah sosialisasi lah ke teman atau keliling-keliling kemana gitu, jalan-jalan komplek. Itu akan membuka perspektif baru dari diri kalian. Karena itu gue udah sering melakukan kalau gue burnout gitu. Ya gitu sih ya video singkat gue terkait ini. Karena ya again, gue nggak ngerti gitu si Kominfo regulasinya kayak gimana. Yang gue pikir sebenarnya mungkin baik, tapi itu mungkin sesuatu yang cara delivernya salah kali ya. Kadang kan mungkin kita ke orang tua kita juga kan suka selek kan. Ini kok orang tua kita nyuruh A gitu, padahal kita nggak suka. Mungkin maksudnya bagus, tapi cara penyampaiannya kurang tepat. Who knows gitu. Tapi semoga setelah nonton ini kalian ngantuk. Enggak. Kalian tuh jadi lebih bijak lah ngomong di internet. Nggak apa-apa marah, tapi marah pada tempatnya, marah pada orang yang tepat, dan marah dengan cara yang tepat gitu. Karena gue kadang suka berusaha menggunakan kayak bukan teknik, pokoknya cara yang persuasif lah. Kan ada tuh orang yang kalau marah-marah, terus kita marahin lagi, makin dua-dua itu makin marah-marah. Tapi kalau yang salah satunya, oh iya, maaf ya gitu, atau apa,
suasana itu jadi reda. Makanya kalau kalian liatin tuh ada hate comment, mau di Kobisa ataupun di komen gue misalkan, wah ini orang ngapain sih muncul di Kobisa, bagusan animasinya doang gitu. Gua kadang cuman ya maaf terus pakai emoji nangis gitu atau sedih gitu. Gua nggak against mereka. Kadang kan gue bisa aja, wah lu bisa apa sih? Lihat tuh, gua muncul di kamera tuh gua syuting, gua jago bikin skrip, gua jago bikin animasi, lu bisa apa? Kan gue bisa komen kayak gitu kan kalau ngikutin ego gue. Cuman gua nggak, gua akan memaklumi mereka. Ya mungkin mereka pengen senang lihat animasi aja gitu, dan gua akan balas ya maaf, nama juga usaha gitu. Nah itu kan lebih enak ya hidup ya, gitu loh. Ya udah, gak usah kepanjangan. Ini memori udah mau habis nih, bentar. Oh enggak deh, masih ada lagi. Ini gua sambil monitor. Ya udah, kalau gitu ya ketemu lagi di video selanjutnya. Soalnya kan padahal tuh gue pengen bikin video tentang public speaking, kayak ini malah ngomongin kayak gini. Cuman ya udahlah, ini juga gue nggak banyak editing biar kalian bisa cepat nonton. Ya udah, itu aja, semoga bermanfaat. Itu aja dari gue. Nuhun. Hampir ngomong dan seperti biasa, terima kasih. Kebiasaan gue.